merupakan satu kemegahan kita, kebanggaan kita, yaitu apa yang dilakukan NASA. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, dasar kita untuk berharap kepada Tuhan ialah bukan siapa kita, bukan apa yang kita mampu, tapi apa yang pernah dilakukan, doa Kristus, keupayaan Kristus, kesanggupan Kristus, pengetahuan Kristus, tapi bukan terarah kepada kemampuan, kesanggupan kita, pengetahuan kita, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, dalam Roma ini diceritakan ada satu usaha penulis ini memotretkan Yesus Kristus yang membenarkan semua manusia. Memang di Roma ini menceritakan ada beberapa perkara, ada bentuk hukum, peraturan, tapi dikatakan bahwa hukum dan peraturan ini tidak sempurna membenarkan manusia. Dan ditekankan di sini bahwa hanya Yesus Kristus saja yang dapat membenarkan umat manusia. Dan saya percaya berjalannya waktu dan bertumbuhnya kerohanian kita, bahwa kita rindu, kita sangat haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Tujuannya karena dasar yang sudah ditempatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah ditanam oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai satu dasar kekuatan kita untuk lebih berharap kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini dia katakan ayat 11, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja, dari ayat 1 dari pasal ini menceritakan berbagai hal. Kita dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya. Panjang lebar dicatat oleh penulis ini bahwa banyak berkat-berkat, keuntungan, interest, banyak berkat-berkat, banyak perkara-perkara yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia katakan bahwa dari masa dulu pada waktu kita berdosa pun Tuhan sudah bertindak untuk melakukan sesuatu. Pada waktu kita sedang lemah, pada waktu derhaka, Tuhan sudah lakukan sesuatu sehingga Kristus telah mati ganti kita untuk menyediakan satu jalan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah akhirnya dia katakan kita malah bermegah. Kita sangat bermegah, kita sangat beruntung, kita sangat terdorong untuk memuliakan Tuhan karena dia katakan sebab bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kita lihat di sini bahwa jaminannya, cerita sebelumnya atau catatan dari statement sebelumnya menceritakan ini dan ini yang Tuhan sudah lakukan. Tapi sekarang dia katakan kita sudah sekarang ada alasan kita untuk bermegah karena di dalam Allah oleh Yesus Kristus kita sudah menerimanya. Kita telah menerimanya oleh keputusan pendengar-pendengar dari surat ini, pembaca, penerima dari surat ini, bahwa dia katakan ada satu keyakinan penulis bahwa setelah respon menerima Yesus Kristus, maka kita menerima pendamaian itu. Akan ada sesuatu pendamaian, ada sesuatu yang kita bawa, ada sesuatu yang telah diletakkan oleh Tuhan sebagai jaminan bahwa kita ada persekutuan yang harmoni dengan Tuhan. Nah, kita sangat mengucap syukur karena ini yang dapat disediakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi telah berlaku satu rekonsiliasi, telah berlaku restorasi untuk sesuatu yang mendukung. Dia katakan pemulihan untuk mendukung, pemulihan untuk memihak kepada kita. Nah, kita sangat mengucap syukur sebagai dasar daripada doa kita malam hari ini ialah satu jaminan bahwa bukan itu sahaja, bukan hanya itu saja. Dan rumus sekarang tidak pupus. 10-20 tahun, akan 70 tahun sampai sekarang setelah beberapa puluh tahun bangsa ini tidak pupus. Masih sekarang dan kita sangat mengucap syukur karena suku ini masih lagi dalam satu proses untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Dan bukan itu saja, bukan hanya itu saja, malah
ada satu jaminan bahwa kita menerima suatu hubungan yang sangat indah daripada Tuhan. Nah, saya percaya untuk masa-masa ini banyak perkara alasan kita untuk berdoa dalam mezbah doa ini, karena ada alasan-alasan berjalannya waktu rohani kita mulai bertumbuh, dan bukan itu saja berkat yang Tuhan sediakan, tapi ke depan masih banyak berkat-berkat yang Tuhan dapat sediakan yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hanya setakat di sini. Terima kasih.